Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'in ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa habibina wa qurrata ayunina Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Allahumma inna nas'aluka fahman nabiyyin wa hifdzal mursalin wa ilhamul malaikatil muqarrabin. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Al-Fatihah ila sahib hadzal kitab al-Imam al-Qutbatul Zaman Asy-Syafi'i zaman al-Habib al-Imam Zain bin Ibrahim bin Smith. Allah yatawil a'mar bi ta'atillah wa ta'ati rasulillah wa yanfa'na bi qiraatihi wa yusabbitna ala tariqatihi. Wa Allah yunawwir qulubana wa qulubakum bi ta'atillah wa ta'ati rasulih Muhammad ibn ala hadiniyah wa likulli niyyah salih al-kamila wa ila hadratin nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bisiril Fatihah. Billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Hadirin jamaah Kismis yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah wa syukurillah atas karunia nikmat yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita, sehingga pada pagi hari yang cerah ini Allah masih memberikan izin kepada kita untuk sama-sama hadir di majelis yang insya Allah penuh dengan curahan rahmat serta karunia Allah Subhanahu wa taala yang dapat menjadikan kita manusia-manusia yang selamat di dunia di akhirat. Mudah-mudahan duduknya kita di tempat ini dengan niat yang baik, dengan niat yang khusyuk, mudah-mudahan menjadi terbukanya pintu-pintu rahmat dari Allah Subhanahu wa taala untuk kita semua. Mudah-mudahan segala penyakit, segala musibah yang sedang kita hadapi diangkat oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Hadirin, melanjutkan pembahasan kita tentang mengenai as-suluk dan tentang hal-hal yang perlu diperhatikan di dalam kita menimba ilmu agama. Karena menimba ilmu agama itu adalah sesuatu yang teramat penting untuk kehidupan kita sehari-hari, al-ibadah, kemudian al-khulwah ma Allah Subhanahu wa taala, dan hal-hal yang lain yang sekiranya kalau kita mengerti dan memahami itu akan membuat kita menjadi ada nilai di sisi Allah Subhanahu wa taala. Akan tetapi perlu ada hal-hal yang diperhatikan tentang bagaimana cara untuk supaya kita ini mudah di dalam memahami ilmu-ilmu syariat Allah Subhanahu wa taala. Jadi ada metode-metode, ada amalan-amalan yang bisa membuat kita mudah paham, mudah menghafal. Kemudian yang amat terpenting lagi, apa yang kita pahami, apa yang kita hafal tidak hilang. Orang kadang-kadang kalau membaca duduk di satu tempat mudah mereka paham, tetapi kadang-kadang hilang hafalan itu, hilang pemahaman mereka itu, sehingga harus sering-sering diulang-ulang. Jadi ada hal-hal metode-metode yang disebutkan di dalam kitab Al-Manhajus Shawi agar supaya kita bisa mengamalkan dan menerapkan menjadi wiritan kita. Fi adiyah wa adkar mufidah li talabul ilmi wa fawaidun ukhra. Jadi ada beberapa faidah-faidah, ada beberapa zikir-zikir yang bermanfaat bagi penuntut ilmu agama yang perlu kita terapkan dalam sehari-hari. Qala Sayyiduna al-Imam Ali ibn Hasan al-Attas nafa'allahu bi. Berkata al-Imam Ali Ibn Hasan al-Attas, seorang ulama besar yang sudah tidak asing lagi namanya,
nafa'allahu bih. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan manfaat. Di dalam kitab beliau yang diberi judul Fil Atiyah Al-Haniyah, itu kitab beliau. Wal yakun mimma tattakhiduhu dzikran minal asma allati turisuka hifdzul ulum. Ya, jadi perhatikan baik-baik, ada hal-hal yang perlu kalian perhatikan yang dapat mendatangkan ya pemahaman-pemahaman dan hafalan-hafalan di dalam ya ilmu. Wa fahma ma'aniha, dan memahami arti. Orang kalau ingin menghafal Al-Qur'an, hendaklah dia lancar dulu dalam membaca Al-Qur'annya. Kalau baca Al-Qur'annya nggak lancar, sulit untuk ngapal. Ya. Jadi as-sari' ya bil qiraah, cepatnya di dalam membaca, wa tahsiniha, tahsinnya bagus, tajwidnya halus ya. Kemudian qiraahnya itu betul-betul orang bilang mantap. Kenapa kita gampang menghafal Al-Fatihah? Karena kita lancar bacanya. Ya. Bahkan anak kecil aja dia gampang baca Al-Fatihah, lancar. Kenapa kita mudah menghafal Yasin? Karena kita sering membacanya. Sering membaca, ya, sedikit mengerti tentang artinya. Paham kita. Di mana-mana orang mau peresmian rumah baca Yasin, orang ratiban mau orang bilang musafir baca Yasin, ya, orang bilang pertama kali mau mulai bangunan dibacakan Yasin, ya, begitupun anak-anak lulus ujian mau ujian dibacakan Yasin, ya, karena setiap rumah yang dibacakan Yasin dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala. Wala siyama fi lailatul jum'ah. Khamsus suwar, ada 5 surat yang dibaca di malam Jumat. Di antaranya ya surat yang biasa kita baca Al-Kahfi. Ya. Barang siapa yang membaca man qara'a surat Al-Kahfi fi lailatul jum'ah, barang siapa orang membaca surat Al-Kahfi di malam Jumat, dijaga sama Allah sampai malam Jumat berikutnya. Dapat arosah dari Allah, penjagaan dari Allah. Cuman baca surat Al-Kahfi, baca malam Jumat sampai ketemu lagi Jumat depan, dijaga sama Allah. Mahrus di inayatillah, mahfud, ya, dijaga oleh Allah. Oleh karenanya kita ini sering meminta penjagaan dari Allah. Ya khairal mustauda, ya, sebaik-baik yang dititipkan Allah Subhanahu wa taala. Wada'tu, ya, saya titipkan, ya. Apa saja Bapak-bapak, saya pernah ceritakan tentang bagaimana seorang lelaki yang pergi berjihad bersama Rasul, dia titipkan anak yang ada di kandungan istrinya. Anak yang dikandung oleh istrinya dititipkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Allahumma inni astaudi'uka, ya, ma fi batni zaujati, ya Allah, aku titipkan apa yang ada sedang dikandung oleh istriku, Allah. Lau kana al-wadi'ah, ya, lamma wada'ahu ma Allah Subhanahu wa taala, wada'a ya al-janin wa wada'a sahibul janin ummu. Karena Hasan mantap, kalau dia titipkan janin, dia titipkan istrinya, ya, yang sedang mengandung. Insya Allah mahrusani, dijaga sama Allah. Walakin al-asib sumal asib, ya, sangat disesalkan yang dia titipkan cuma janinnya, istrinya enggak. Makanya istrinya wafat, anaknya hidup. Penting itu, ya. Anak kalau kita mau pergikan ke sekolah, ya, salaman sama kita. Biasakan ya ikhwan, ibu-ibu, biasakan kalau anak mau sekolah, mau pergi, ya, anak kalau di rumah masih kelihatan sama mata kita, tapi kalau udah keluar mata kita nggak bisa lihat. Nggak ada orang matanya sampai nembus ke sekolahan. Nah, ada orang bilang uyunul aulia, matanya para wali. Kalau kita mahjub, tertutup, nggak kelihatan, ya. Tapi aulia-aulia mereka muka siapa? Punya kelebihan, ya, bisa menerawang, bisa melihat, bisa paham sesuatu. Zakal aulia. Ada seseorang yang bukan su'ul adab,
ngetes Habib Umar bin Hafid, dites. Ketika orang ini berhadapan depan Habib Umar, mau ziarah dia, ya, dia mungkin murid-muridnya orang yang gal, ya Allah, kalau seandainya orang yang di depanku ini seorang wali Allah, pasti dia bisa menjawab apa yang ada di hatiku. Dia pasti bisa jawab apa yang ada pertanyaan di dalam hatiku. Wakaraba, orang ini mendekat kepada Habib Umar bin Hafid sambil dia bertanya dari dalam hati. Ada beberapa pertanyaan yang ingin dia tanyakan. Ketika orang ini berhadapan langsung dengan Habib Umar, padahal dia ngomong, kalau memang betul orang ini wali, ya Allah, Habib Umar ini wali, coba dia jawab apa yang aku lintas dalam hati, apa yang terketuk di dalam hatiku. Fatakarraba, mendekat orang ini, salaman. Begitu salaman, Habib Umar lihat ke atas. Ini orang nggak nanya, hatinya yang bertanya. Habib Umar lihat, nengok ke atas gini. Summa qala na'am. Na'am, kata Habib Umar. Marhaba. Subhanallah. Fa'ajab, dijawab sama Habib Umar. Kaget ini orang. Seketika kaget. Ada aulia ya kawan. Antum kalau biasa menghadapi seorang wali Allah, ahwaluhum laisa ka ahwaluna. Keadaan mereka enggak seperti keadaan kita. Mereka azim. Mereka orang luar biasa di hadapan Allah. Layak sun, mereka enggak maksiat. Mata mereka terjaga, telinga mereka terjaga, lisan mereka terjaga. Wa qulubuhum salimah. Hatinya bersih, tahir. La yaghdab li ahad, enggak marah sama orang. Yarda. Wa hakada qulubun nabiyyu Muhammad. Inilah hati-hatinya ya Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam, qulubus salim. Enggak pernah suudzon. Kita kadang-kadang kalau berjalan sama orang 10 orang, ada pasti 2-3 orang yang kita suudzon sama dia. Barang kita hilang aja, hilang nih barang, padahal salah nyimpen. Ini yang pernah kita alami bapak-bapak, ibu-ibu. Salah nyimpen kitanya. Ya, kita salah nyimpen, akhirnya kita suudzon. Pasti dari 10 nih teman-teman saya ada yang ngambil. Subhanallah. Kita tuduhlah Fulan. Kayaknya si Fulan nih. Subhanallah. Terakhir dia dapatkan barang itu di tempat yang memang dia taruh dan dia lupa. Ayo, kumaha kalau udah begitu? Ente perlu minta maaf sama orang itu. Walapus, anak ada prasangka nggak baik sama ente. Udah begitu. Wa illah soal indallah, menjadi pertanyaan nanti di hadapan Allah. Fatish gulubak, periksa baik-baik hati kita ya kawan. Gulubuna mau tayyib, hati kita nih nggak bagus, terhalus hati kita nih. Su'don, ya, prasangka selalu nggak baik sama orang, ya. Orang bilang selalu orang bilang ya berprasangka yang buruk kepada orang. Nauzubillah. Kenapa kamu nggak berasangka buruk kepada dirimu sendiri? Al aulia lamma dakhal majlis, para wali itu kalau masuk majlis yahsab nafsu annahu ya akhassun nas. Kalau masuk majlis ribuan orang yang hadir, dia merasa dirinya paling buruknya orang di antara yang hadir. Hakadal aulia ya kawan. Wa hadha sifat maujudah amla indakum. Ini sifat ada nggak sama kalian? Kalau ada, nahmadullah, bersyukur kepada Allah. Laula, kalau nggak ada, ubku, menangislah kalian karena punya hati yang kurang baik. Wa hakadha ya kawan. Al-lisan, kalau lisan ini selalu berzikir kepada Allah, idza takallam, kalau dia ngomong, dakhal ila samimil qalb, pasti masuk ke dalam hati orang. Ini tajam. Saya sering mengatakan, saya sering mengulang-ulang kepada hadirin dimanapun majelisnya, ingat baik-baik, seseorang kalau dicinta sama Allah, faja'alallahu qabulan bainan nas, orang itu akan diterima. Masuk dimanapun orang akan terima dia. Kenapa? Mahbub, dicinta sama Allah. Ya,
Habib Umar, bagaimana orang yang menyambut beliau, antusias beliau. Puluhan ribu, bukan cuma 1.000 2.000, puluhan ribu. Istiqlal itu dari tingkat 1, 2, 3, 4 tuh penuh. Datang orang dari mana, bahkan ada yang datang dari Kalimantan naik pesawat khusus untuk ngelihat wajahnya. Belum tentu bisa salaman. Dulu Habib Umar itu waktu pertama permulaan ibtidak bikin Darul Mustafa, dia kadang-kadang sama murid-muridnya, kadang-kadang yang salaman sama beliau tuh kasih. Lalu beliau berkata kepada murid-muridnya, nikmati apa yang pernah kalian nikmati di atas diriku. Ada waktunya nanti, kata Habib Umar. Para wali-wali itu tajam. Apa yang akan terjadi itu mereka sudah tahu. Paham mereka. Tajam mereka. Kenapa? Karena mereka yanzur binurillah. Wa in kana firasatal mu'min ittagubih, kata Nabi Muhammad. Kalau seandainya firasat orang mukmin yang Nabi bilang hati-hati, ittaqu firasatal mu'min. Hei kalian, hati-hati sama firasatnya orang mukmin. Wa innahum yandur binurillah, karena mereka melihat dengan cahaya Allah. Wa kaifa biwali? Kumaha lagi kalau wali? Mukmin billah, muttaqi, bertakwa sama Allah. Sehingga Nabi katakan hati-hati sama prasangka mereka. Tajam orang-orang mukmin tuh kalau prasangkanya. Makanya antum perhatikan, seorang ibu itu punya perasaan tajam, lebih tajam daripada bapak. Kalau sudah ibu bilang sama anak, nak jangan berangkat. Doa ibu itu seperti doanya seorang nabi. Doaul ka doaul anbiya. Doa seorang ibu yang melahirkanmu itu seperti doanya para nabi, kata. Berarti apa? Mustajabah, tembus. Laisa bainaha wa bainallah hijab. Antara dia dengan Allah nggak ada hijab. Maksyufah, terbuka. Tidak ada penghalang. Tembus 7 lapis langit. Kalau sudah ibu ngangkat tangan. Walihada ittagu, hati-hati kalian-kalian yang durhaka sama orang tua, suka melawan orang tua. Kalimat kalian lebih tinggi daripada kalimat orang tua. Kadang-kadang kalian menggurui orang tua kalian. Intabih, hati-hati ya. Fatlubu minha al-af, minta maaf sama orang tua supaya hidup sukses dunia akhirat. Wa illa khasarah, kalau enggak rugi. Makanya ketika Habib Umar mengatakan gala ya ba'dul aulad ayuhat tullab gal sawfa ya'ti alaikum musafahatul gulub khairun min musafatil mugabalah. Akan datang satu ketika untuk kalian, dia bilang, berjabat tangan dengan hati itu lebih afdol daripada kalian mendatangi. Subhanallah. Maksudnya apa? Hari ini kalian di Darul Mustafa, hari ini gampang untuk salaman, cium tangan saya. Ada waktunya nanti kalau aku datang kepada kalian, kalian tidak akan punya kesempatan untuk mencium tanganku. Maka ciumlah aku dari hatimu, dari jauh. Musafahatil gulub namanya. Nah, begitu juga kita. Kalau kedatangan seorang wali besar, nggak ada kesempatan kita untuk bisa sampai ke dia, dihalangi. Bahkan ada askar, ada bulis yang udah nggak mungkin, ya. Belum lagi orang-orang yang ya mengalingi kita untuk tidak bisa. Kenapa? Karena beliau capek, tidak akan bisa untuk menerima tangan-tangan kita. Cukup dengan hati. Tundukkan pandanganmu, ya. Musafahah dengan hatimu kepadanya. Sampai, karena dia mereka wali Allah, mereka tahu. Ini hal pernah terjadi kepada diri saya pribadi ketika Habib Umar, ya, kurang lebih sebelum Covid, 4 tahun yang lalu sebelum kedatangan kemarin ini. Kedatangan kemarin ini kan karena tertunda dengan Covid sehingga orang rindu kepada beliau, ya, rindu yang tidak terbendung. Dulu waktu beliau di Bandung, ya, di hotel di Bandung, itu termasuk saya orang yang hadir, ya, banyak yang hadir. Sulit untuk ketemu beliau tuh, sulit.
Ada gubernur ya, Bapak Ridwan Kamil ya. Kita duduk di hadapan beliau, duduk bagian depan kita. Lihat langsung wajahnya, tapi untuk bersalaman tuh sulit. Sehingga ketika waktu itu mau ada acara di lapangan, beliau dibawa dulu naik ke atas makan. Itu kita mau naik dijaga sama askar, dijaga bancer-bancer, sulit. Yang lain sama saya 4-5 orang lewat. Tiba-tiba saya duduk termenung. Saya bilang, ya Allah, saya ingin mencium tangannya. Lalu saya katakan, Habib Umar, izinkan saya untuk mendekat kepada engkau. Itu dalam hati. Apa yang terjadi? Tiba-tiba ketika saya berdiri di tempat yang ditahan itu, tiba-tiba terbuka, saya naik ke atas. Ini yang saya hadapi, ya, bukan dongeng. Yang saya hadapi. Sampai di atas, ya, terkunci lagi, nggak bisa masuk ke situ. Beliau lagi makan sama gubernur, ya, sama pejabat-pejabat. Sulit kita bukan apa-apa, bukan orang apa-apa, orang kecil kita ini. Diam nunggu. Tapi seorang wali Allah dia peka, dia tahu ada yang menanti aku, ya. Sehingga ada satu orang yang kenal sama saya manggil, tempatmu bukan di situ, dia bilang. Masuk saya kedah. Masuk keluar Habib Umar bin Hafid. Belum salaman dari jauh, beliau sudah angkat tangan begini. belum mendekat, belum saya minta, dia langsung Allah tahgalbak, Allah tahgalbak, Allah tahgalbak. Semoga Allah buka hatimu, semoga Allah buka hatimu. 3 kali. Allah maftah galbak. Nggak minta kok saya. Allah maftah galbak itu didengari semua sama orang yang ada di situ. Allah maftah galbak. Allah. Sampai ada satu orang bilang, ya bakhtak ente masya Allah, didoakan sama Habib Umar. Kalau seorang wali ngomong semoga Allah membuka hatimu, semoga 3 kali diulang. Allah maftah galbak, Allah maftah galbak, Allah maftah galbak. Baru saya cium tangan beliau. Senyum beliau. Sian, letih, capek beliau, ya, melayani umat yang begitu banyak. Tidak akan terjadi hal yang seperti itu kalau dia bukan orang yang spesial di hadapan Allah, spesial di hadapan Nabi Muhammad. Seorang pejabat walaupun siapapun dia, waktu RI 1 nggak ada orang berebutan seperti itu. Tidak ada orang antusias, nggak ada. Ya. Ini tanpa dibayar kok bapak-bapak, tanpa dibayar, ngeluarin duit sendiri, ya, buang waktu cuman bisa ngelihat wajahnya dari jauh. Apalagi ya Allah senangnya orang yang bisa mencium beliau, luar biasa ya kawan. Nah, jadi itulah hal-hal yang perlu kita perhatikan, ya, di dalam kita menghadiri majelis-majelis ilmu, karena kesempatan itu tidak akan berulang-ulang bapak-bapak. Makanya pergunakan kebaikan kesempatan al-fursah, waktu yang Allah berikan kepadamu. Pergunakan baik-baik untuk taklim, untuk mendengar, ya, karena keberkahan majelis ilmu ini luar biasa, ya. Kalau kita ulang-ulang, seringlah kita mungkin bapak-bapak sudah sering mendengarkan tentang keutamaan majelis ilmu. Nanti Pak, saat ajal tiba baru kita akan lihat, nampak nama kita bagaimana itunya. Nanti pertolongannya ketika kita akan ada di kuburan, akan kita dapatkan itu. Duduk kita di sini membuang 2-3 jam waktu itu akan betapa bermanfaatnya nanti ketika kita di kuburan. Akan menjadi teman kita, penolong kita, yang membantu kita, memudahkan kita mengucapkan kalimat-kalimat, pertanyaan-pertanyaan yang akan ditanyakan kepada kita nanti, bukan sekarang, ya. Sabar, akan datang waktunya. Apa yang telah kalian lakukan, apa yang telah kalian sumbangkan, apa yang telah kalian buang, ya, untuk kebaikan ini kalian akan dapatkan nanti, ya, ketika kalian berbaring di kuburan. Luar biasa ya kawan. Nanti kita, ya Allah kalau aku tahu kayak begini, kalau tahu aku nggak mau goib, kalau tahu begini. Nanti akan ada cahaya itu. Cahaya apa kamu? Cahaya majelis yang kamu hadiri. Ini apa? Oh ini begini. Ini cahaya ilmu yang kau dengarkan. Subhanallah. Kullu wahid, orang bilang an yusaiduna, akan menolong kita, membantu kita, ya. Kemudian untuk memahami wa nutqa, ya, bi gharaibiha. Hadani al ismani, ada 2 nama, ya.
min asma'illah subhanahu wa ta'ala, ya, yang perlu kita zikirkan, selalu kita sebut untuk menguatkan hafalan kita, ya. Wa aqallu ma tadhkuru bihima kulla yaumin mi'ata marrah, ya, paling sedikit dibaca setiap hari 100 kali. Wala hadda li aksar, ya, jadi nggak ada batasannya, orang bilang lebih di atas itu. Wadzalika antakula, hendaklah kau mengucapkan setiap hari itu, ya, di waktu pagi, ya mubdi'u ya khaliku, ya mubdi'u ya khaliku, ya mubdi'u